Kristus. Firman Tuhan di siang hari ini terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di siang hari ini kita mendengar tentang satu pernyataan dari Paulus bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Ini buat saya dan saudara adalah satu alasan kenapa kita harus memberitakan Injil dengan tidak memegahkan diri. Karena Paulus pun, dia yang dipakai oleh Tuhan, dia tidak ingin memegahkan diri. Karena dia tahu bahwa yang harus dimegahkan adalah Tuhan. Mari saya dan saudara, kita sebagai pelayan Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan, jangan pernah kita menjadi sombong. Jangan pernah kita memegahkan diri dengan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya kita memegahkan Tuhan dalam setiap aspek pelayanan kita, aspek kehidupan kita. Karena kita disebut sebagai surat pujian yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jangan timbulkan kesombongan kita, jangan timbulkan kehebatan kita, tapi mari kita mau tonjolkan semua kasih karunia Tuhan atas hidup kita. Ada beberapa poin yang saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dasar dari pemberitaan Injil adalah landasannya dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, poin yang pertama yang saya catat di sini adalah Kisah Rasul pasal 10 ayat 42 dikatakan bahwa orang percaya diperintahkan untuk memberitakan Injil. Artinya, setiap kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk mengambil bagian memberitakan Injil. Dan saya percaya setiap kita yang ada saat ini mau terlibat, mau menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan adalah milik bagi semua orang. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Itu pun kita bisa melihat dalam Matius 24 ayat 14. Artinya tidak ada batas lokasi untuk memberitakan Injil. Bukan hanya kita pilih di kota saja. Saya mau di tempat-tempat tanah-tanah bahasa saja. Tetapi firman Tuhan katakan kepada segala bangsa. Mau ada di kota, mau ada di desa, mau ada di gunung, mau ada di lembah. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus memberitakan Injil. Siap dan tidak siap waktunya kita harus memberitakan Injil, membawa kabar baik bagi mereka yang belum pernah mengenal Injil. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, pemberitaan Injil ini dilakukan dengan berbagai cara. Artinya kita bisa lihat di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Jadi, untuk memberitakan Injil, kita harus punya strategi. Jangan kita hanya asal hantam, asal hajar. Nanti banyak orang akan menolak kita. Banyak orang tidak akan mendengar tentang Injil itu. Banyak orang akan menolak tentang Yesus. Tapi kita harus punya strategi, kita harus punya banyak cara untuk mendekati mereka. Dan saya tahu setiap kita yang Tuhan percayakan di desa kita masing-masing, di kota yang Tuhan tempatkan kita, maupun ada yang ada di lembah-lembah, di gunung, pasti Tuhan berikan kita hikmat untuk melayani mereka, baik yang ada di suku-suku pedalaman. Kita harus pakai cara-cara yang Tuhan mau, yang Tuhan berkenan atas hidup kita. Jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai strategi yang kita tahu bahwa ini akan menguntungkan kita. Tetapi biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, orang-orang harus perlu dipersiapkan. Orang-orang yang memberitakan Injil harus dipersiapkan. Kita bisa lihat dalam Roma 10 ayat 25. Artinya seorang pemberitaan Injil, dia harus punya persiapan. Dia harus punya mental yang kuat. Ketika ada tantangan di lapangan,
dia harus kuat untuk menghadapinya. Ketika ada tantangan dalam pelayanan, dia harus kuat untuk menghadapi tantangan itu. Artinya, Tuhan mau kita semua pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, setiap kita yang mengambil bagian untuk memberitakan Injil, membawa kabar baik, kita harus punya persiapan. Ketika kita mau melayani seseorang, kita harus punya waktu dengan Tuhan, punya persiapan di dalam doa, punya persiapan untuk memberitakan Injil, persiapan untuk membawa kabar baik ini. Bukan asal apa yang kita tahu, apa yang ini yang buat mereka ini cocok, tapi mari kita meminta petunjuk dari Tuhan. Libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dia akan menuntun setiap langkah kita untuk membawa kabar baik bagi mereka yang haus akan kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberitakan Injil, jangan kita pernah memegah atas pelayanan kita. Jangan kita menjadi sombong atas apa yang kita capai. Mungkin sudah banyak yang kita layani, jiwa-jiwa di luar sana. Mungkin sudah banyak jiwa-jiwa yang kita baptis, sudah banyak jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Jangan biarkan potensi kesombongan itu membuat kita lupa akan diri kita. Mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Biarlah setiap pekerjaan kita dinilai oleh Tuhan, dan segala kemuliaan